jawab lain. Saya kasih kamu gini bro. Taruhannya besar loh nih ya. Lain kalau kamu bisa membuktikan bahwa penyalipan itu tidak terjadi, saya katakan sama kamu, baik dari Quran maupun dari Alkitab saya, kalau kamu bisa membuktikan tidak ada penyalipan, ya. Tidak saya ada. kasih kamu 1 Yang miliar. kena salib itu adalah Judas. Saya buka kamera. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Sekarang saya ya oleng lah, udah oleng lah kau. Nanti kau sekarang yang tanya sama berarti kau nggak beres. Yesus sudah di surga. Coba siapa di Yesus gitu loh. Kita sama-sama non muslim ya. Kau nggak Kristen kau, coba. Kau agama apa? Kan sudah saya katakan, saya non muslim tapi saya tidak suka dengan ajaran saya sendiri. Ya apa ajaranmu? Contoh saya ke gereja, ya kan? Ke gereja dengan cara-cara beragam pakaian. Ada yang sampai ke paha, ada yang sampai lewat dari paha. Sementara di live berhijab katanya mengikuti agama Islam. Nah, saya rasa ini Islam parah kau. Masih apa kau itu? Kau nggak yakin kau Kristen? Nggak yakin kau Kristen? Kok nggak yakin pula? Kok nggak yakin pula? Coba apa keutamaan Yesus dari semua para nabi? Silahkan. Karena saya bilang saya nggak suka dengan ajaran non muslim. Berarti kamu itu udah kerasukan setan kamu. Nanti kamu iblisnya nggak? Loh, masa kau bilang kau Kristen ke gereja, ditanya siapa Yesus, apa keutamaan Yesus dibanding semua para nabi, nggak bisa kau jawab. Kan dari awal Oke, bilang, sekarang pastikan kamu non Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, ateis, Konghucu atau apa? Atau agama suku? Terus pasti ku jawab. Ya harus dijawab, kalau nggak diturunkan. Ya udah turunkan aja, kalau turunkan aja nggak masalah buat aku. Ya udah turunkan aja toh. Ya dia nggak jelas ini pura-pura dia. Loh, karena aku cuma bilang, saya kurang suka dengan. Nggak suka gimana sih lo? Dia mengaku-ngaku non Muslim, tapi ditanya Kristen, Hindu, Buddha nggak mau jawab. Artinya apa? Kamu nggak punya pendirian. Ya, abang terguncang ya. Makanya mana kalau ada aku terguncang? Abang RBN yang dibahas mana ada aku terguncang tentang bukti, tentang data. Jangan pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kita buktikan. Ya, kau terguncang ya. Kita buktikan. Kita buktikan sekarang. Itu yang pintar, yang jenius. Kamu yakin nggak Allah Maha Kuasa? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa nggak? Hal sepele, persoalan sepele itu malah orang di luar Islam itu malah makin berbantah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa apa enggak? Coba jawab dong. Pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa apa enggak? Terhadap Islam. Mereka berdebat pertanyaan yang bobot bang, nggak kayak abang. Kalau jawab abang, dulu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa apa enggak? Dia nggak terlalu berilmu dalam agama Islam. Lu ditanya nggak jawab. Abang nggak ada apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa apa enggak? Jawab dulu dong. Nabi Isa. Apa pedulinya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa apa enggak? Jawab dong. Jangan nyerocos. Kalahkan kalau ditanya nggak jawab. Kalau punya ilmu nggak berbobot, nggak pintar. Loh, kalau kamu punya ilmu kamu menjawab. Kalau kamu bertanya saya pasti jawab. Kebenaran, banggakan mana kebenaran kamu? Lihat. Aduh bibir sudah. Aduh, udah muncul Islamnya. Begitu bang. Parah ini. Aduh. Yang benar, yang bagus, yang baik. Sekarang saya tanya, coba. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa apa enggak? Jawab dulu dong. Kami, Allahu Akbar. Itu aja bang. Coba. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Kuasa apa enggak? Enggak jawab kau. Kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, pertanyaan saya satu. Apa mujizatnya di zaman Nabi Muhammad? Pernah enggak menghidupkan orang mati? Jawab aja di surah berapa, nomor berapa Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan orang mati.
Kan gitu aja. Kalau kau tanya Yesus menghidupkan orang mati, ada. Murid-muridnya menghidupkan orang mati, ada. Semua ada. Nah, itu. Jadi itu namanya data. Ditanya. Tadi disamakan Isa sama dengan Yesus. Kutanya, Isa itu sukunya apa? Nggak jawab. Jadi buat apa mau disamakan? Kalau Yesus sukunya Yehuda. Isa suku apa? Kan tinggal gitu aja, itu namanya dialog, diskusi berbasis data, bukan. Ada yang bilang suku Batak katanya Isa. Lato-lato. Lato-lato. Ya ini ada gayo minta tolong dong, yang naik tuh yang pinter-pinter dikit gitu. Masa dari pertama kali live satu pun nggak ada yang ini. Iya, nggak ada yang bawa data, semua bawa congor doang. Parah ini orang. Gayo. Ayo silakan teman-teman. Ada mau ditanya? Selamat siang. Ya, ada yang ingin kamu tanyakan tentang kekristenan atau kita mau berdiskusi dua arah? Bentar KI ya, bentar KI. Saya rasa nggak ada yang harus didiskusikan, cuman pertanyaannya begini. Ya, silakan. Apa penting sebenarnya masalah diskusi yang akhirnya menjadi perdebatan yang sangat ricuh gitu kan? Enggak lah, kita kan bertanya dijawab, cuma kan yang dari sana yang ngeyel-ngeyel. Iya, kita mah nggak dari Iya, kita meladeni kalian sesuai dengan kelas kalian. Yang ngeyel kita ngeyel, yang tenang kita tenang, sesuai dengan kelas. Waduh. Berarti saya nggak berkelas ini. Iya, apa mau kau tanya? Kalau kau mau bertanya, kita siap menjawab. Tapi kalau kau ngeyel-ngeyel, kita putar pertanyaan itu ke kau. Mau tanya, Bang? Iya, silahkan. Karena kan saya baru, gitu kan. Jadi baru harus apa banyak. Baru meletas. Hukum Taurat itu apa memang ada dua arah, apa ada dua macam gitu kan? Hukum Taurat itu terbagi 3, ada hukum sipil, ada hukum seremonial, dan ada hukum etika dan moral. Hukum etika dan moral, dengar dulu. Hukum etika dan moral itu berlaku selama-lamanya dan universal. Hukum sipil itu berlaku sesuai konteks. Kenapa? Karena hukum sipil Israel tidak berlaku di Indonesia. Indonesia punya hukum sipil sendiri. Kalau hukum seremonial itu sudah digenapi, disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Itu. Okay. Nah, hukum moral contoh jangan mencuri, jangan berbunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Itu hukum moral berlaku. Universal. Jadi itu. Memang benar buatan untuk Yesus itu memang benar adanya, Bang. Jadi untuk menggenapi. Kau kok lari ke nubuat? Ya Yesus datang untuk menggenapi, betul. Untuk menentang hukum Taurat yang bersifat apa tadi? Seremonial itu digenapi, contoh hukum kurban, tabernakel. Kita sekarang tidak berpatokan lagi pada tabernakel atau bait Allah. Sebab Kristus menjadi bait Allah yang sempurna untuk kita. Karena di dalam dan melalui Kristuslah Allah Bapa berbicara kepada kita. Oke? Oke, Bang, bisa dimengerti. Masalahnya kan saya dari Muslim. Iya. Saya mengenal Kristus. Contoh, iya. Contoh hukum sipil, bro. Hukum sipil itu contoh. Di Israel itu hukumnya kan, hukum sipilnya kan tidak boleh makan babi. Ya kita kan hukum sipilnya beda. Hukum sipil kita kan ada bagian badan pom kita. Badan pom kita apa? Ya untuk orang Muslim haram, untuk orang Kristen halal, diatur kok undang-undangnya itu. Kan beda. Hukum sipil itu berlaku sesuai konteks. Hukum seremonial pada kesempurnaan Kristus. Hukum etika dan moral universal. Contoh dilarang berzina. Enggak boleh. Dilarang kawin di bawah umur. Enggak boleh. Harus dewasa jasmani, dewasa rohani. Itu dasar perkawinan Kristen. Enggak boleh laki-lakinya dewasa,
anak-anaknya yang perempuannya masih bocil, nggak boleh. Ya, Nggak Bang. boleh satu laki-laki, wanitanya 2, 3, 4, nggak boleh. Itu hukum etika moral, hukum kekudusan dalam perkawinan universal itu. Oke, ada lagi bro? Ya, mau nanya lagi. Ini saya bertanya menurut host juga menurut abang sendiri ya. Sebenarnya kenapa umat Islam itu kok selalu mempermasalahkan masalah ini, masalah mungkin Tritunggal ataupun hukum Taurat di masa itu gitu kan. Ini saya bertanya supaya intinya gini. Bang, jangan dipotong dulu Bang. Bang, jangan dipotong dulu Bang. Saya bertanya seperti ini supaya sinkron dengan apa yang saya jalani gitu kan. Tetapi sesuai dengan menurut Abang gitu. Kenapa mereka ini gitu loh. Biar saya tahu gitu kan. Oke, kenapa banyak polemikus menyerang kekristenan? Karena memang ajaran mereka hadir untuk menyerang kekristenan. Dan mereka menganggap ajarannya itu kebenaran, bukan kebenaran kita. Dan itu hak mereka. Yang diperlukan itu adalah ruang informasi untuk buka-buka data, harusnya jangan dibatasi. Contoh, orang Kristen harus diberikan kebebasan membuka data-data mereka tanpa ancaman penistaan. Demikian juga dengan mereka. Dan data itu harus tervalidasi. Data yang sesuai dengan data historis, data valid, data sejarah. Di situ. Jadi nggak bisa lagi. Memang ajaran mereka kan udah pasti bertentangan dengan ajaran kita. Itu udah pasti. Dan kalau dicari persamaan-persamaan nggak usah. Kita harus membukakan perbedaan selebar-lebarnya. Dan biarkan masyarakat dengan kesadaran sendiri memilih yang mana mau keikuti. Tanpa ada persekusi, tanpa ada intimidasi. Tapi itu hak prerogatif seseorang yang dijamin oleh konstitusi. Harusnya begitu. Contoh, kalau di ajaran mereka mengatakan Isa tidak mati, ya sudah Isa tidak mati. Kalau di ajaran Kristen, Yesus mati. Berarti Yesus bukan Isa, selesai. Kan itu duduk perkaranya. Kalian mau percaya yang mana? Yesus yang mati di kayu salib untuk keselamatanmu, atau Isa yang tidak mati diangkat ke langit, tapi diangkat ke langit ngapain nggak tahu kita. Jadi biarkanlah informasi ini disebarkan seluas-luasnya di dalam jagat raya ini. Dan biarkan masyarakat secara dewasa untuk berpikir dan mempertimbangkan data mana yang kau ikuti. Data di abad pertama atau data di abad ke-7. Silakan aja. Saya ikut data abad pertama. Jadi kalau ikut data abad pertama, ya filosofinya Kristen. Air semakin dekat dengan mata air semakin jernih dan layak untuk diminum. Air semakin jauh dari mata air semakin banyak kuning-kuningnya. Aku orang kampung, kalau dekat mata air, mata mual, airnya itu langsung diminum, gak usah dimasak di kampungku. Tapi kalau sudah makin jauh, banyak kuning-kuningnya. Ada perahu kecil kuning-kuning dia. Harus disaring, harus hati-hati. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Hargai orang Muslim dengan kitab sucinya, dengan segala ajarannya. Tapi jangan persekusi orang Kristen kalau baca-baca data. Biarkan aja data itu dibuka dan dewasalah semua umat untuk menilai, mempertimbangkan. Jika data kita memang berbeda dan data-data dibukakan tentang ibaratnya siapa nabinya, siapa sesembahannya, siapa kitabnya, siapa malaikatnya, bagaimana surganya dibukakan. Gak usah sakit hati, gak usah marah-marah, gak usah lapor-lapor. Biarkan aja itu data berseleweran untuk kau nikmati, untuk kau lihat sendiri, rasakan sendiri. Terus tentukanlah keputusan apa mau ikuti. Jalan mana yang harus kupilih? Kiri kanan, dua-dua saling klaim kebenaran. Tapi yang benar pastilah yang historis. Haleluya. Haleluya. Makanya itu Bang, saya kan mengikuti Kristus itu karena tadinya belajar dari situ Bang. Dari pengertian-pengertian itu. Bang Gayu, murtadin. Gimana? Bang Gayu murtadin atau saya murtadin. Oh. Siap. Semangat jadi ya Bang.
Selama hidup itu memang kita harus mencari alur kebenaran ya, bukan alur pembenaran. Itu yang saya tangkap selama ini gitu kan. Iya betul bro, betul. Jadi orang mengatakan Tugu Monas di Papua, jangan kau marah. Biarkan aja dia dengan keyakinannya mengatakan Tugu Monas di Papua. Tapi kalau orang mengatakan Tugu Monas itu di DKI Jakarta, jangan kau marahi. Terus untuk membuktikan kebenarnya, kau cek sendiri, kau pergi ke Papua kah? Atau kau pakai Google, apa itu Google apa itu? Kalau untuk cari peta itu Google Maps. Kau bisa Google Maps Tugu Monas di mana. Ketika kau temukan itu di DKI Jakarta, ya ikutlah yang mengatakan di DKI Jakarta. Kan tinggal cek. Kalau ada sekarang orang mengatakan Tugu Monas di Papua, saya nggak marah. Saya senyum-senyum aja, tertawa. Paling ku bilang dalam hatiku, ya sudah berarti kau udah miring sedikit. Gitu aja. Kenapa? Aku pernah kuliah di Jakarta, men. Jadi aku tahu, aku pernah ke Monas. Aku pernah foto di Monas. Aku pernah pegang Monas. Jadi kalau ngomong pun mereka 1 juta orang Tugu Monas di Papua. Udah nggak apa-apa, santai-santai aja. Karena klaimnya itu nggak akan mengubah realitas sejarahnya bahwa Tugu Monas dekat Stasiun Gambir, dekat Hotel Indonesia, Bundaran HI. Itu aja, kok repot. Oke? Iya. Jangan marah kalian ya. Jadi bro, perdalam untuk baca Alkitab, perdalam untuk mengenal sejarah kekristenan. Luar biasa kekristenan itu. Tidak boleh mengekang orang untuk berpikir, untuk merenung, dan untuk mencari data. Biarkan. Jadi dulu juga begitu. Google Art, ya. Saya komplit itu katanya Google Art, bukan Google Map. Tapi setelah, kenapa sih masalah agama ini kok jadi begini gitu kan? Makanya saya mencari secara pribadi gitu kan. Saya telusuri. Jadi ya itu tadi ada 2. Antara kebenaran dengan pembenaran saya dapatkan di situ. Oke, mantap ini orang-orang berpikir kayak gini ya suka. Saya putuskan ikut Kristus Tuhan. Amin, haleluya. Tepuk tangan dong. Iya, betul. Oke, sekarang tugasmu bro, jangan hanya dirimu sendiri, ajak yang lain. Iya. Kasihan mereka. Sudah. Oke, jangan hanya 1-2 orang, bila penting 1 kampung, 1 pulau, 1 negara bro. Amin. Tapi masih 2 orang, dalam arti begini Pak. Puji Tuhan, 2 orang ya. Latih dia begini, untuk melatih lagi. Saya menikah, ya karena ini campur tangan Tuhan. Karena saya berdoa, saya meminta wanita, pasangan yang bisa hidup seiman dengan saya. Saya meminta, dan Tuhan memberikannya untuk saya. Amin. Nah, itu 1 jiwa yang saya menangkan. Yang keduanya itu anak bawaan saya. Anak bawaan saya yang tadinya buat berebutan untuk di sana atau di sini. Saya pertahankan sampai tetes darah terakhir saya. Tetap harus ikut Kristus. Yes, luar biasa. Itu. Dan yang ketiga ini masih bocil, ini masih bayi umur 1 minggu. Yakin dan percaya lah tuh. Tetap doakan dalam iman, Bang Gayub. Bukan nggak alasan Bang. Host Bang, bukan nggak beralasan saya memilih. Banyak fakta-fakta kehidupan yang sudah saya temui untuk saya memilih jalan ini. Amin. Seperti itu. Jadi kadang saya bertanya, kenapa lah ini komal-komal ini kalau ribut masalah muter-muter jadi kayak anak kecil gitu kan. Itu yang dari sananya jadi kayak anak kecil perdebatannya. Terus untuk kita, untuk saudara-saudara kita sendiri, kalau saya lihat, saya perhatikan, terpancing juga. Akhirnya apa? Ajaran kasih itu yang agak disuramkan nantinya gitu kan. Enggak apa-apa bro, itu metode itu. Iya betul. Dan kita diskusi Bang. Kalau kita diskusi emang ya begitulah Bang. Ya kita gimana, kita lihat dulu gitu supaya. Tapi benar kata abang RBN ini tadi, dari diskusi itu menjadi berdebat panas, akhirnya jadi melapor atau merasa dinistakan. Nah ini yang saya itu sebenarnya nggak suka gitu loh. Ya nggak apa-apa. Itu sudah konsekuensi dari dunia persilatan. Betul. Iya, itu udah konsekuensi dunia persilatan. Saya nggak hanya masuk di room ini aja mewartakan kebenaran tentang perjalanan hidup saya. Di Ibu Lina saya masuk, di Dalbo saya masuk.
Di logika saya masuk. Semua hampir sudah saya masukin semua. Bahkan di Pastor Jeki saya juga udah masuk. Saya wartakan kebenaran yang saya jalani. Oke, mantap bro, mantap. Luar biasa. Tetap semangat ya Bang ya. Karena yakin dan percaya hanya dari Yesuslah kita mendapatkan keselamatan. Kan kita berpikir secara logika kita aja. Ibaratkan gini, Allah itu maha tahu, Allah itu maha segala-galanya. Dia tahu untuk kedepannya seperti apa. Nah, seperti di firman Tuhan mengatakan akan ada nabi-nabi palsu dan dikatakan di situ ya Allah melempar malaikat yang jahat ke dalam goa ya, ke tempat goa yang gelap. Nah, kenapa Allah itu tahu? Karena Allah itu maha tahu gitu. Tetapi kalau Allah yang tidak ibaratkan Allah yang tidak tahu ya, dia akan ibaratkan dia akan mencari tahu dulu baru dia turunin ayat, mencari tahu dulu baru turunin ayat, itu namanya Allah yang tidak tahu gitu. Nah, itu adalah kebohongan. Makanya kalau Allah yang tahu tuh pasti dia akan mengetahui apa yang terjadi ke depannya. Ibaratkan nih, firman Tuhan kan berkata ya, beritakanlah firman Tuhan ke seluruh umatnya, ke bangsa-bangsa. Kalau kita berpikir secara logika, zaman dahulu ya, apakah mungkin saya bisa memberitakan firman Tuhan ke bangsa-bangsa? Apakah saya akan menjadi jadi orang milioner? Pasti kita berpikir seperti itu. Kalau zamannya dulu ya, sebelum ada teknologi. Nah, tetapi firman Tuhan sudah berkata, beritakanlah firman Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa. Nah, ini sebagian kecil ya, ini sudah digenapi gitu. Diberitakan ini ibaratkan seperti ini, kita beritakan firman Tuhan ini ke bangsa-bangsa gitu. Nah, aplikasi akan makin bertambah dan firman Tuhan itu pasti akan tergenapi semua gitu. Karena janji Tuhan dan ya dan amin gitu. Kita bisa berpikirnya di situ gitu. Kita logikanya kita ya Bang Erben ya. Nah, yes. Kalau kita pikir-pikir kan apa mungkin ini zaman dulu kita kan pasti mereka-reka. Di firman Tuhan berkata, beritakanlah firman Tuhan ke bangsa-bangsa. Emang saya sanggup ya ke bangsa-bangsa? Emang saya nanti jadi milioner ya? Emang saya nanti jadi orang kaya ya? Bisa pergi ke bangsa-bangsa? Ngaco nih firman Tuhan. Masa sih bisa? Nah, tanpa kita menjadi ini, kita pergi ke bangsa-bangsa, pergi ke manapun kita sudah menuju firman Tuhan itu tergenapi. Nah, dari apa? Dari kecanggihan teknologi seperti ini gitu. Makanya yakin dan percayalah, kalau Allah yang tidak benar, dia tidak akan tahu apa yang terjadi ke depannya gitu. Pasti dia akan Memang benar, Host. Kalau seseorang itu yang benar-benar nggak tahu isinya, perihal apapun itu ya, cuma tahu kulitnya ataupun tahu namanya, ya kenal sifatnya hanya melalui kata-kata orang, ya ini akan ngawur orang itu. Menurut saya seperti itu. Betul. Terima kasih Bang Gayu ya. Kita naikin yang lain ya Bang Gayu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bang Gayunya. Oke. Akan bertambah-tambah semua. Oke. Jadilah selamat siang. Yang hidup yang luar biasa agar bisa menyelamatkan bangsa-bangsa. Oke, selamat Pak. Selamat siang Kak AI Anum. Iya, selamat siang. Ya, silakan ingin bertanya ke Kristian, ada Bang Erben. Iya, saya tanya ya. Dulu kan di zamannya Yesus, ketika Yesus disalibkan, itu fungsinya untuk menebus dosa-dosa orang-orang itu kan. Nah, setelah Yesus meninggal atau mati, lalu orang-orang yang di belakangnya ini kan masih berbuat dosa, berzina, mabuk-mabukan, itu pakai apa dia ditebus? Kan Yesusnya sudah nggak ada kan. Nah, itu aja pertanyaannya. Silahkan jawab. Oke. Apa itu dosa? Dosa itu artinya hamartia, melenceng dari tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Tujuan Allah untuk manusia yang pertama diciptakan untuk hidup kekal. Yang kedua, manusia diciptakan untuk bersekutu dengannya. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk berkuasa di bumi. Yang keempat, manusia diciptakan sempurna. Itulah hakikat manusia sebelum berdosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka keadaan itu menjadi hancur, berubah. Manusia diciptakan hidup kekal menjadi mengalami kematian, bahkan kematian kekal.
Manusia yang diciptakan untuk bersekutu dengan Allah malah terusir dari hadirat Allah, diusir dari Taman Eden. Manusia yang diciptakan berkuasa di bumi bukannya berkuasa, malah dikuasai dunia ini, dikuasai iblis. Manusia yang diciptakan, apalagi satu lagi, untuk hidup kekal sempurna, untuk berkuasa, untuk bersekutu dengannya, itu semua menjadi rusak. Jadi Yesus datang untuk memulihkan keadaan yang rusak yang ada pada manusia itu, supaya manusia itu kembali kepada kekudusan, supaya kembali kepada tujuan Allah. Itulah artinya penebusan. Sekarang bagaimana? Apakah orang yang sudah ditebus Yesus dapat berbuat dosa? Orang yang ditebus Yesus, dia masih memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas itu apa? Dia mampu menentukan apa yang menjadi keputusan dirinya. Karena penebusan Yesus tidak menghilangkan free will manusia. Tapi penebusan Yesus adalah mengembalikan manusia kepada kodrat yang semula, yang terus dikerjakan Yesus sampai nanti di akhir zaman. Jadi orang berdosa bisa, tetapi apakah keberdosaannya itu membinasakan dia? Jika dia tidak bertobat di dalam dosanya itu, maka dosa itu akan membinasakan dia. Karena karya penebusan Kristus dinikmati dan dialami oleh setiap orang yang mau bertobat dan mau mendekatkan diri kepada Yesus. Dan orang yang hidup di dalam Yesus pasti tiap-tiap hari akan mengalami proses pertobatan, proses pembaharuan hidup, mengikuti teladan dan moral yang diajarkan oleh Yesus. Nah, orang yang berdosa itu setelah Yesus mati, kemana nasibnya, neraka atau surga? Saya kasih gambaran ya samamu ya, supaya kamu mudah mengerti. Ito Ica ini seorang raja yang berkuasa di seluruh Indonesia. Saya ini seorang gembel, enggak ada apa-apanya, baju saya compang-camping. Kemudian Ito Ica ini datang menjumpai saya, dan saya diambil menjadi ahli waris dalam kerajaannya. Maka dia membaharui semua saya, baju saya, kuku saya, rambut saya, semua dibagusin. Dibelikan baju yang baru. Setelah saya dibawa ke istananya, saya diperkenalkan kepada semua bahwa saya menjadi salah satu bagian dari ahli waris. Sikap saya adalah apa? Maka saya harus mensyukuri apa yang diperbuat oleh Ito Ica ini. Dengan cara bagaimana? Saya mengikuti pola hidup yang ada di dalam kerajaannya. Terus kalau saya tidak mau mengikuti pola hidup kerajaannya Ito Ica, apa yang akan dilakukan Ito Ica? Ito Ica akan mengatakan, kamu tidak menghargai jeripayahku. Aku sudah datang jauh-jauh mengambil kamu dan membawa kau ke sini, dan kuangkat kau menjadi ahli warisku. Tapi kamu tidak mau, malah kamu melawan aku dan menentang aku. Ito Ica akan katakan apa? Pergilah kau, dipanggil algojo-algojonya, lemparkan dia ke samudra Pasifik, biar sekalian dia ini gak layak dimanusiakan. Jadi kalau kamu pun hidup dalam dosa, padahal kamu sudah diberikan kasih karunia, maka sama dengan kamu mengkhianati kasih karunia, dan upahmu adalah kebinasaan. Oke? Saya kasih ilustrasi seperti itu. Ya, jadi intinya orang-orang Kristen yang masih berbuat dosa itu neraka. Kau menyimpulkan atau mau bertanya? Anda dari kisah Anda gitu, artinya diusir kan dari itu Ica tadi kan? Artinya dia saya diusir. Kasih gambaran itu untuk membantu kau mengerti penjelasan saya. Tadi kan Anda gambaran itu kan? Yang harus. Anda inti diusir itu kemana? Inti diusir tadi? Ya kau dibinasakan ke neraka lah. Kalau kau macam-macam, udah dikasihi kau, nggak tahu diri kau, ya dilempar kau ke neraka. Oke, berarti orang Kristen yang masih berbuat dosa ketika mati masuk ke neraka ya. Jadi penebusan tuh nggak ada ya? Loh, penebusan itu nggak ada. Kau simpulkan gimana? Sekarang saya pakai ilustrasi. Apakah Ito Ica sudah datang ke tempat saya di mana saya berada? Sudah datang. Itu penebusan. Tetapi ketika saya sampai di rumahnya Ito Ica, saya nggak berlaku sesuai dengan standar kerajaan surga, kerajaannya Ica. Ya saya diusir. Orang saya nggak memenuhi standar. Saya nggak mau berubah. Berarti penebusan itu hanya terbatas kepada orang-orang yang baik. Jadi orang-orang yang masih berzina, penebusan itu berlaku bagi orang yang merespon dengan sungguh-sungguh. Contoh, segudang makanan di rumahmu tidak akan mengubah rasa laparmu kalau kamu tidak makan. Keselamatan itu juga seperti itu. Kenapa? Karena manusia tetap ada free will-nya. Tetapi jika makanan itu kamu makan, maka kamu akan puas dan kamu kenyang.
Tapi kalau kamu tidak mau memakannya, maka kau mati dalam kelaparan. Yang salah siapa? Jangan salahkan Yesus. Salahkanlah dirimu sendiri yang menolak kasih karunia. Ibaratnya kau sudah tenggelam kau di laut. Diulurkan sama kau tali untuk menolongmu dari orang yang ada di kapal. Jika kamu tidak mau menerima tali itu dan kau katakan, aku nggak mau, kau aja yang datang ke sini. Yang binasa itu kamu. Yang salah siapa? Kamu atau orang yang mengulurkan tali itu? Mikir aja kamu sendiri. Kalau kau normal, maka kau akan salahkan dirimu. Saya tangkap. Gini, misal ada laki-laki nih kan, jiwa muda nih. Dia Kristen, dia percaya dengan Yesus. Tetapi yang namanya jiwa muda, pasti kan nafsunya masih besar gitu kan. Dia mabok-mabokan, berzina, apa-apa segalanya. Ketika tiba-tiba mati, habis umurnya, itu kemana masuk? Nggak bisa dibahas seandainya ya. Kita nggak bahas kasustik. Intinya adalah Allah Bapa di surga sudah mengutus Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Kau mau selamat masuk surga, terima dan ikut Yesus. Tapi kalau kamu tidak mau masuk surga, silakan tolak Yesus dan kamu akan dibinasakan di neraka. Ketika kamu dihukum di neraka, jangan salahkan Yesus. Yang salah adalah dirimu sendiri karena kamu menolak kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi konsep penebusan itu hanya tertentu pada orang baik atau tidak ada. Penebusan itu diberikan kepada semua manusia, tetapi penebusan itu merespon manusia. Sama seperti makanan yang ada di meja di rumahmu diberikan untuk seisi rumahmu. Tetapi hanya mereka yang memasukkan makanan itu ke dalam perutnya lah yang akan merasakan menghilangkan rasa lapar di dalam dirinya. Penjelasan seperti ini kalau kamu nggak mengerti lagi, udah selamat tinggal. Selamat tinggal. Orang yang jahat itu masuknya kemana intinya? Orang-orang jahat yang tidak mau bertobat dibinasakan di neraka. Contoh, orang jahat yang kau ini anak kecil, orang jahat yang mengubah istri orang menjadi istrinya, yang suka membunuh orang, suka memerangi orang, ya itu layak orang-orang seperti itu dimasukkan ke neraka. Itu. Nah, berarti ya orang-orang yang kelakuannya nggak beres itu semua akan dilemparkan ke neraka. Berarti penebusan itu hanya tertentu kepada orang baik. Loh, penebusan itu hanya tertentu. Contoh, gitu. Pak Jokowi menyediakan rumah untuk seluruh warga negara Indonesia. Tetapi dikasih sertifikatnya. Kalau kamu tidak mau menerima sertifikat itu, yang salah Pak Jokowi atau salah kamu? Coba jawab dulu. Yang salah Pak Jokowi atau kamu? Jawab dulu. Yang dapat penebusan itu. Jawab dulu. Kristen yang mabok, kalau Pak Jokowi kasih sertifikat rumah kepada semua warga negara Indonesia, terus kalau kamu tidak mau, yang salah Pak Jokowi atau kamu? Iya, artinya standar penebusan itu hanya kepada orang yang mau menerima. Orang Kristen yang masih mabok itu diartikan nggak menerima itu kita, maksudnya kita udah dibilang aja gitu. Jawab aja. Kalau makanan di rumahmu disediakan untuk rumahmu yang kelaparan. Tetapi kalau orang tidak mau memasukkan makanan itu ke dalam perutnya, yang lapar itu tetap lapar. Terus makanan itu sudah dihidangkan untuk semua orang seisi rumahmu. Yang salah siapa? Seorang pastor aja bisa yang masih salah siapa? Jawab. Kalau makanan ada di mejamu dan seisi rumahmu sedang kelaparan, siapakah yang bisa mengatasi kelaparan itu? Apakah mereka yang mau makan atau yang tidak mau makan? Terus aku masih lapar, ini makanan, nggak mau makan. Yang salah siapa? Ini Pak Edben, fakta di lapangan berbeda dengan jawaban Anda. Seorang pastor aja masih bisa berzina. Tidak ada fakta di lapangan. Orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh akan meninggalkan dosa. Ingat itu ya. Makanya orang-orang Kristen memang ada banyak mantan-mantan orang berdosa, kemudian dibaharui oleh Kristus menjadi orang yang luar biasa ya. Tetapi orang-orang yang membenci Yesus Kristus itu akan dibinasakan di neraka. Oke? Jadi Yesus Kristus sudah diutus dari surga kepada semua manusia. Tetapi keselamatan di dalam Yesus itu hanya akan dinikmati oleh manusia-manusia yang memberikan hatinya, membuka dirinya kepada Kristus. Maka Yesus katakan,
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya bahasa Indonesia pistis, pisteuo. Pistis itu artinya apa? Yang mau setia, yang mau sungguh-sungguh, yang mau taat kepada Yesus Kristus, pasti selamat masuk surga. Tapi siapa yang menolak Yesus Kristus akan dibinasakan, dilempar ke neraka untuk selama-lamanya. Jadi karya penebusan Yesus itu diberikan, disediakan untuk semua manusia. Hai manusia-manusia yang berdosa, kalau kamu ingin dimerdekakan untuk memperoleh hidup kekal, bertobatlah, terimalah Kristus Yesus, terimalah Yesus Sang Mesias, Juru Selamat manusia, satu-satunya yang datang dari surga, satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa, satu-satunya yang berkuasa mengalahkan maut melalui kebangkitan, satu-satunya yang berkuasa menyediakan surga buat manusia, dan satu-satunya menjadi Raja dan Mesias di akhir zaman, dan Hakim yang adil. Kalau masih kalian mengikuti manusia yang ada di alam kubur, yang tidak pasti bangkit, maka diharapkan nasib kalian sama dengan dia. Tapi kalau kalian ikuti Yesus Kristus yang sudah di sorga, yang menyediakan sorga buat manusia, maka dipastikan kalian akan masuk surga. Selamat datang di kebenaran sejati, itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, itu Ica, 5 menit, aku nggak bisa ngomong. 5 menit ya. Oke. Luar biasa. Itu Ica, ini aku live-kan ya, dijaga roomnya ya. Oh, iya, siap. Oke. Oh, Dila. Oke, siap. Nah, itu ya teman-temannya tadi penjelasannya tuh luar biasa sekali ya. Penjelasannya luar biasa sekali. Wow. Luar biasa. Wow, keren. Erben is the best. Cinta kalau Erben is the best sebagai penyesat. Izin bertanya, host. Iya, Cinta, dengerin. Iya. Kalau misalkan orang lagi bicara, jangan suka potong-potong. Ya ibaratnya kamu tuh sopan santunnya ya dijaga. Supaya apa? Supaya kita tuh terlihat, oh kita punya etika. Oh ternyata kita diajarkan orang tua kita itu punya etika. Ya kalau dari tadi kan lagi menjelaskan. Ya Kak, saya naikin supaya kamu di-mute dulu. Jangan kelihatan kita ini banget gitu loh. Kelihatan ininya gitu. Nggak pernah diajarin orang tua gitu ya. Nah oke, kamu kan mau ingin bertanya. Nah, namanya diskusi silakan bertanya. Tapi kan setahu saya kan kamu sudah boleh dong kita berdiskusi dua arah ya. Nah, nanti di sini apa yang ingin kamu tanyakan tentang kekristenan. Tetapi nanti kita Saya kepingin menanya di Wahyu 7 itu di nomor 5 sampai 7. Wahyu 7. Wahyu 7 ayat 5 sampai 7 ya? Iya, tapi poinnya itu ada di 7 kalau nggak salah itu. Oke, kita baca dulu ya. Nanti ada Bang Erben. Iya. Karena Bang Erben lagi ini. Di Wahyu 7 ayat 5 sampai 7 ya. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000. Nah, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000. Nah, yang ingin kamu tanyakan tentang ayat ini apa ya? Coba dibaca 6-nya sebelumnya, dibaca 6-nya dulu. 6-nya. Enggak apa-apa itu kita sudah. Dari suku Asyer 12.000. Oh, 5. Sebentar. Aduh. Dan aku, di 4-nya. Oh, di 4 ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, dari 144.000 itu apakah orang-orang Bani Israel kala itu menuhankan Yesus? Oke, nanti dijawab. Yang sudah dimateraikan oleh Yesus. Mereka masuk ke dalam surga sebanyak 144.000 yang sudah dimateraikan itu dari suku Bani Israel ataupun keturunannya Bani Yakub. Apakah mereka menuhankan Yesus? Orang-orang tersebut. Silakan. Nanti silakan Bang Erben. Apakah sudah bisa monitor? Bentar ya Bang Erben mungkin lagi ke ini ya, ke toilet ya.
Oke, siap, saya tunggu. Apakah dikatakan apakah suku bangsa dari keturunannya Bani Yakub ya sebanyak 144.000 itu yang masing-masing diberikan jatah sebanyak 12.000 ya, itu apakah mereka menyembah Yesus atau dikatakan mereka menuhankan Yesus atau tidak? Sehingga mereka terselamatkan. Bentar ya, Bang Erben udah mau kelar. Ya. Nggak narik lu. Narik dong, aku di di Garut jemput anak TK Super Kids. Namanya Yen. Keren. Telepon dulu. Chinese ya? Chinese lah. Indonesia ini kan dikuasai sama Jin. Halo kakak. Saya di depan. Iya di depan kak. Oke. Kalau Chinese ini kita masih 50-50. Mau dia Kristen, bisa jadi dia Buddha. Kadang nggak tahu. Jadi aku selama berdialog ada Chinese naik, aku gas saja gitu. Tapi narasinya yang bagus. Iya. Kalau ada yang menghujat baru kita gas. Tapi kalau masih seperti ini ya aman-aman aja bagi saya. Yalah, jangan ada hujat-menghujat lah. Saya paling benci hujat-menghujat kayak gitu. Kecuali nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, nggak ada untungnya. Tapi kan di sini kita mencari kebenaran. Harus jujur gitu. Jadi kalau misalkan kita jujur, ya seperti Buya Sakur bilang, nggak usah takut lah dengan kejujuran. Apa sih yang perlu ditakutin gitu. Nah, semua kan tergantung pada diri kita sendiri gitu. Nah, seperti Halo, Bu. Seperti yang kita bilang ya teman-teman ya. Saya sudah pernah mengatakan ya bahwa yang dikatakan Nabi Muhammad itu mempunyai ayah dan ayahnya itu masuk Kristen ya. Nah, itu saya tahu dari Buya Sakur. Buya Sakur menyatakan bahwa ayah dari Nabi Muhammad itu dia masuk Kristen. Dia itu masuk Kristen, makanya namanya diganti menjadi Muhammad Abdullah gitu. Jadi sejarahnya itu papa dari Nabi Muhammad itu masuk ke Kristen. Jadi Nabi Muhammad ini karena dia tahu kebenaran itu. Nah, karena dia tahu kebenaran itu, makanya dia masuk ke Kristen. Dan setelah dia masuk Kristen, Nabi Muhammad itu memutuskan namanya dari papanya. Nah, setelah namanya itu diganti, jadi Muhammad Abdullah. Nah, Muhammad Abdullah jadi namanya. Nah, setelah diganti nama Muhammad Abdullah. Oke, cek. Dah. Oke. Tadi Bang Erben, tadi di situ dia bertanya tentang wahyu ya, wahyu 7 ya Bang Erben. Nah, apa itu? Wahyu 7 tentang wahyu ya, cinta ya. Nah, Wahyu 4 sampai 7. Iya, Wahyu 4. Di situ kan dikatakan bahwasanya yang termaterai itu yang sudah digaransikan, sudah dijamin masuk ke dalam surga itu yaitu sebanyak 144.000 dari Bani Israel atau keturunannya Yakub. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Ben, monitor Ben. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah Bani Yakub yang sebanyak 144.000 itu menuhankan Yesus atau tidak? Kitab Wahyu itu berbicara tema utamanya, tokoh yang dibicarakan adalah Allah Bapa yang menyatakan kekuasaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi semua bangsa. Pertanyaan saya, apakah di Wahyu itu yang dimateraikan oleh Yesus sebanyak 144.000 Bani Israel itu menyembah Yesus? Silakan dijawab. Kitab Wahyu tema utamanya adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Erben, saya bertanya, jadi 144.000 Bani Israel itu apakah menyembah Yesus atau tidak? Karena mereka sudah dijamin keselamatannya. Silakan dijawab. Kenapa lari-lari, Ben? Parah lu.
Ya lu yang parah, saya menjawab. Mana pertanyaannya? Mana saya bertanya semana jawabannya? Aku mau apakah jawab. 144.000 Bani Israel itu atau keturunan Yakub itu apakah masuk dalam surga karena mereka menyembah Yesus atau tidak? Jawab. Oke, sekarang saya jawab ya. Silakan. Itu Ica diturunkan dulu itu Ica biar saya jawab. Loh jangan. Turunkan Kenapa? Dulu, jawab aja iya atau tidak. Kenapa? Kalau saya diturunkan berarti Anda terguna. Enggak apa-apa, diturunkan. Kitab Wahyu itu berbicara keselamatan Allah nyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu berlaku untuk semua manusia. Manusia yang mau diselamatkan Allah, yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Oke? Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Karena seluruh umat perjanjian lama juga menantikan keselamatan akan datangnya Yesus. Umat perjanjian baru menerima keselamatan kepada Yesus yang sudah datang dan menantikan kedatangan kali yang kedua. Itu keselamatannya. Dijawab kau ngerocos. Kau jawab ya atau tidak. Masa pertanyaan lebih panjang dari jawaban? Oke, silakan yang lain. Kalau kau mau tanya lagi saya bilang. Kenapa keselamatan ada di dalam Yesus? Karena keselamatan itu beritanya diberitakan pertama kali dalam Kejadian 3:15. Kejadian 3:15 dikatakan seorang keturunan wanita yang akan meremukkan kepala ular. Siapakah keturunan wanita yang meremukkan kepala ular? Itu Yesus Kristus. Karena ular itu berbicara dosa dan akibat dosa. Dan hanya Yesus yang bisa mengalahkan dosa dan akibat dosa itu. Semua umat PL diselamatkan karena Yesus. Karena Yesus yang dinanti-nantikan mereka. Oke, apa mau kau tanya? Pertanyaan saya, Ben. Kalian kan mengklaim bahwasannya menuhankan Yesus, percaya kepada Yesus dan menuhankannya akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, pertanyaan saya, di mana, apakah benar 14.000 yang sudah dimaterai oleh Yesus sehingga ke-12 suku dari keturunannya Bani Yakub ini masuk surga itu karena menuhankan Yesus? Silakan Anda jawab, iya atau tidak. Iya. Mana bisa bertanya ya atau tidak? Oke, turunkan lagi toh, turunkan. Saya jawab ya. Aku diam. Sampai selesai turunkan aja. Enggak, diturunkan aja toh. Aku diam. Kata Tuhan di dalam Alkitab, artinya di situ adalah penguasa. Karena itu dari teks Yunaninya Kyrios. Jadi Yesuslah penguasa di bumi dan di surga. Matius 28:18. Apa dikatakan Yesus? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus itu artinya Yesus penguasa kita. Allah Bapa penguasa yang transenden, yang batin. Yesus Kristus penguasa yang johir. Allah Bapa penguasa yang tak terlihat, menyatakan kepenguasaannya itu di dalam dan melalui Yesus Kristus sebagai penguasa yang johir, yang terlihat. Jadi di sorga nanti, di sorga manusia, yang kita lihat itu adalah Yesus Kristus. Kita tidak melihat Allah Bapa, tetapi kemuliaan Allah Bapa itu ada dan terlihat dari Yesus Kristus sebagai penguasa yang johir. Mengerti penguasa yang johir dengan penguasa yang batin? Udah, Ben? Ya iya dong, udah. Oke, pertanyaan saya, ke-12 suku yang dimateraikan oleh Yesus sebanyak 144.000 orang dinyatakan mereka masuk ke dalam surga. Apakah mereka menyembah Yesus atau apakah mereka menuhankan Yesus atau tidak? Silakan dijawab. Barusan saya jelaskan arti kata Tuhan adalah penguasa. Yesus penguasa di surga dan di bumi. Bagaimana mungkin orang ada di surga, tapi Yesus penguasanya tidak menyembah Yesus sebagai penguasa? Bagaimana mungkin orang di bumi, Yesus penguasa di bumi, tapi tidak menyembah Yesus sebagai penguasa? Penyembahan kepada Yesus adalah penyembahan sebagai penguasa, bukan sebagai Allah Bapa. Karena kata menyembah secara etimologi itu artinya menghormati, memuliakan, memuji, mengagungkan. Siapa yang tidak menghormati Yesus, binasalah dia. Kenapa? Bagaimana mungkin kamu menghormati Allah sebagai penguasa yang batin,
Tetapi penguasa yang johir, yang adalah penguasa dari dia, kamu tolak. Gak mungkin. Takbir, salam satu batu. Pertanyaan saya belum dijawab, Ben. Apakah 144 Sekarang saya tanya kau, dari jawabannya apa? Biar aku menjawab. Kau bilang kan aku nggak menjawab. Jawabannya apa? Tak menjawab satupun. Ya udah, kalau kau bilang aku tak menjawab, berarti kau punya jawaban. Apa jawabannya? Itu menuhankan Yesus. Saya tanya. Dengar dulu. Kau bilang iya aku tak tidak. Menjawab. Tinggal dijawab aja, Ben. Kalau kau bilang aku tak menjawab, terus Yesus? Jawabannya apa? Ya saya mau Anda menjawabnya. Loh, kau bilang aku nggak menjawab, terus jawabannya apa? Kalau saya jawabannya tidak. Tidak. Kenapa ya, tidak? Makanya, Kenapa jadi tidak? saya tidak menjawab sesuai dengan keinginanmu. Dengarin, Ica, turunkan. Yerusalem itu adalah turunkan itu, Yesus. Turunkan aja. Dengarkan saya. Turunkan aja. Jadi kamu bilang saya tidak menjawab karena jawaban yang ada di otakmu itu tidak. Sedangkan jawaban saya iya. Artinya apa? Saya menjawab tidak sesuai dengan keinginanmu sehingga jawaban apapun kamu tidak terima. Jadi bukan saya tidak menjawab, saya jawab berdasarkan Alkitab kok semua. Parah loh. Saya tidak menjawab sesuai keinginanmu. Kenapa? Karena keinginanmu kan kesesatan. Sedangkan keinginan saya kan kebenaran iman Kristen. Udah dikatakan Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Lantas 144.000 yang termeterai itu ada di surga. Yesus penguasa di surga. Terus maksudmu apa? Aduh, logikamu gak nyambung. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Yesus bukan penguasa, bukan Tuhan mereka, sementara Yesus penguasa di surga dan mereka ada di surga? Kamu itu parah loh, parah. Oh, parah loh. Udah, saya sudah jawab semua. Memang jawaban saya tidak akan mengikuti jawabanmu. Kalau jawaban saya mengikuti jawabanmu, ya saya nggak Kristen, saya jadi Islam. Justru semakin jawaban saya dengan yang kamu mau itu berbeda, membuktikan kamu sesat dan yang kusampaikan benar. Ah, mantap. Oke, silakan. Yang lain. Salam kenal, host. Salam kenal. Iya, salam satu batu, boleh. Iya. Ini gua amati nih diskusinya seru banget. Cuman di sini kayak nggak diskusi gitu, kayak perpeloncoan. Kalau kita bijak di sini ya. Ada. Oh, nggak usah jadi guru BP. Ada jawaban gitu. Iya. Gue nggak ngajarin ini. Gue ngajarin lu diskusi. Udah turun aja, nggak butuh guru BP. Turun, ganti yang lain toh. Kita cari yang lain aja. Tadi saya sudah jawab dengan baik-baik. Tapi dibilang nggak menjawab. Kenapa? Karena dia mau jawabannya tidak. Jawaban saya iya. Jadi dia memaksa saya menjawab sesuai keinginannya. Itu namanya apa? Itu namanya bukan bertanya, tapi menyetir jawaban orang. Kalau mualaf yang bodoh itu yang gimana ya? Mualaf yang bodoh? Oke, gampang. Gak pernah berani membahas Quran dan hadis. Tapi yang dibahas hanya Alkitab, itu pun secara salah. Dan tidak mau membahas Alkitab secara adu data. Itu tadi kan yang tidak mengikuti Yesus itu, yang tidak mengikuti Yesus itu binasa lebih baik binasa daripada dongeng-dongeng yang omong kosong. Oh, dengar. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan ada mualaf yang berani membahas Al-Quran dan hadis. Silakan, hai oten-oten, naik ke atas. Saya akan menjelaskan kalian kesempurnaan Quran dan hadis. Monggo bertanya. Sampai detik ini belum ada. Tapi kalau para murtadin, mantan-mantan Islam yang membuka komal untuk tanya jawab Alkitab banyak sekali. Banyak. Berjubel. Banyak. Ya, tapi kalau mantan-mantan Kristen mana pernah bahas Quran dan hadis? Coba, di mana ada? Saya masuk ke atas. Bahkan yang lebih parah lagi, mantan-mantan Kristen tidak berani membuka ruang membahas Alkitab, adu data. Yang ada adu congor. Udah, itu harus kalian pikirin itu. Sekarang saya tantang semua para mantan-mantan Kristen yang ngaku-ngaku Kristen. Ketika kalian dengan keyakinan yang Anda sekarang, bukalah kitab sucimu dengan hadis-hadismu dengan asbabun nuzulnya. Buka ruang bertanya. Kita siap naik ke atas. Jangankan mantan-mantan Kristen buka Quran dan hadis di secara live ditanya.
Hanya satu yang berani membuka, bertanya tentang Al-Quran dan hadis. Yuni sang bidadari. Itu pun dia. Waduh, tapi karena baik, aku maklum. Oke. Kalau mantan-mantan Kristen banyak sekali, mantan-mantan Islam banyak sekali yang buka room untuk tanya-tanya Alkitab. Malah kita lebih senang ditanya Alkitab. Lebih senang. Itu buktinya. Coba mana ada mantan Kristen yang cerdas. Suruh buka ruang. Belajar, oten-oten, aku akan membuat kau mualaf hari ini. Datang sini belajar Quran dan hadis dan tafsir. Monggo. Nanti kita bacakan An-Naba 33. Bidadari. Tong katanya. Baru kaget dia. Nanti kita tanya, kenapa ada betis? Kenapa ada kapal? Oh, puyeng dia toh? Ayo. Silakan, Mas Tommy. Ada yang ingin kamu tanyakan atau mau berdiskusi dua arah? Bertanya yang benar ya. Kalau misalkan kalian dikasih tahu gitu penjelasannya, kalian tuh jangan sok-sok paling mengerti tentang Alkitab gitu loh. Karena kalian itu kalau misalkan kalian ngerti, kalian tahu tentang Alkitab, kalian itu sudah ini ibaratkan ya pasti gitu kalau sudah tahu kebenaran. Loh kok nggak ditutup kamarnya itu? Aduh, panasnya minta ampun. Ella. Silakan Mas Tommy, ada yang ingin kamu tanyakan Mas Tommy? Oke, silakan. Ganti orang aja, Bun. Oke, ganti orang ya, baik. Ini aku. Oke, mantan Kristen yang cerdas datang ke sini belajar Alkitab. Kalau enggak kau buka ruang belajar Al-Quran dan hadis dan tafsir. Nah, udah datang lagi Bu Sofiatul, rata kalian semua. Ica bukan jualan enggak, Bu. Gak mau buka koma sambil jualan. Pengen buka koma Ya, sambil diskusi, nggak apa-apa ya. Soalnya lagi Nggak apa-apa itu, kalau ada jualannya silakan teman-teman. Apa yang dijual itu Ica ini beli, biar bisa dipakai untuk beli susu untuk anak-anak, untuk masa depan. Iya, aku lihat Ica. Kenapa ini rupanya? Sambil buka koma sambil jualan. Nggak apa-apa. lagi bersih-bersih yang udah ada debu. Aku kan buka fotokopi juga. Jadi dibersihin gitu. Jadi ada usaha itu, doain aja usahanya jalan ya. Ada fotokopi, ada laundry, ada salon, ada jualan baju, ada jualan perkakas rumah, ada jualan, banyak sih jualannya. Doain aja, dari situ berkatnya ada, jadi bisa memberi. Makanya saya Amin. Laris manis. Dikibasin dulu dong biasanya. Pakai duitnya taruh di ketek dulu, celap, langsung dikibasin. Laris. Ajaran siapa ya tuh? Enggak lah, kita percaya Tuhan Yesus pasti buka jalan. Tahu nih Pak Erben seuzon aja. Aku belum ngomong loh, baru bernafas aja belum. Pak Erben kok terlalu negatif dengan diriku. Aku ini sangat udah datang Ibu Sofiatul. Mana berani lagi mereka naik ke atas Muslim. Udah pingsan mereka ini, pingsan pelan-pelan. Saya ini sangat mengasihi Muslim. Halo. Ya, Ais. Mau bertanya? Ya, silakan. Siapa cipta Yesus? Enggak ada Yesus diciptakan. Yesus itu firman Allah Sang Pencipta yang hadir dalam rupa manusia. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Karena Yesus katakan, aku sudah ada sebelum dunia ada. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Sebelum dunia diciptakan. Dan Yesus katakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Sesuatu yang ada di dalam diri Bapa pasti bukan ciptaan. Tetapi yang ada di dalam diri Bapa itu pasti pencipta. Jadi Yesus bukan ciptaan. Ngerti bro? Yesus itu pencipta. Mustahil. Bro. Yohanes 1 Yesus itu mengatakan, pencipta. pada mulanya adalah Logos, Dafar, ya, atau Memra Yahweh. Dan Memra itu bersama-sama dengan Allah. Dan Memra itu adalah Allah. Dan segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi, yang Kenapa kelihatan disalib? maupun tidak kelihatan, itu diciptakan melalui Sang Firman. Jadi firmanlah yang mengeksekusi semua ciptaannya.
Mau tanya, kenapa disalib? Dia disalib karena menebus dosa daripada manusia yang juga berdosa karena pohon yang satu itu, yaitu buah pengetahuan baik dan yang jahat. Dia mati sebagai Adam, sebagai manusia yang kedua dan menggantikan kita. Dia mati sebagai Adam, sebagai manusia. Oh, Tuhan Yesus boleh mati? Oh, jelas. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Aku bacakan apa kata Yesus. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, tapi lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Catat ya ayatnya, ini saya rekam. Anda bisa download, ada di YouTube saya dan YouTube-nya Pak Erben. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Saya bacakan lagi perkataan Yesus. Akulah yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir adalah gelar daripada Allahmu di surat 57 ayat 3. Dan dia berkata, akulah Al-Hayu, yang hidup, yang maha hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia yang memegang dan mengeluarkan kita dari neraka karena dia pegang kunci. Kunci nerakanya Yesus yang pegang. Masa Tuhan mati? Kalau Tuhan mati, boleh masuk neraka? Oh, boleh dong. Boleh, karena dia mengambil kodrat manusia. Ya. Saya kasih kamu analogi, ya. Ini kebanyakan yang orang Oneness tidak bisa jelaskan, ya. Kalau Tuhan kamu mati, percaya, sebentar. tidak Ya, layak kalau menjadi Tuhan. kamu minta jawaban apa kamu mau yang jelaskan? Kamu bertanya, kamu minta kita menjawab atau saya gantian bertanya? Pilih mana? Kalau saya gantian bertanya, kamu mampus loh di sini. Kalau Sofia Alhaj mulai bertanya, kamu mampus loh. Karena Menachem Ali aja nggak bisa jawab pertanyaan saya. Ustadz Nahdlatul Ulama tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Ketua Ulama Syiah Jaga Sukma tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Saya kasih kamu pilihan, bro. Kamu tanya, kamu dengarkan jawaban kita, kamu diam. Atau saya yang gantian tanya, kamu yang jelaskan. Pilih mana? Dengar. Baik, kalau kamu dengar, kamu diam di situ. Ya. Saya kasih kamu analogi begini. Kalau Muslim itu percaya bahwa kalimatullah atau firman Allah itu nuzulnya jadi kitab pada malam Lailatul Qadar, sehingga di dalam keimanan kamu, ya Mami, ada apa Mami? Pak Erben, dimit dulu Pak. Mau jawab dulu komen Sebentar. Apa bedanya? Kalau kamu percaya bahwa firman Allah itu nuzulnya jadi kitab pada malam Lailatul Qadar, sehingga di dalam imanmu Islam, Quran itu punya dua kodrat, namanya kalam nafsi dan kalam lafsi. Kalam nafsi artinya dia tidak diciptakan, kekal, kodim. Tetapi kalam lafsnya Allah itu dia ciptaan, tintanya, bukunya, dan kertasnya. Bahasanya, hurufnya. Maka kami tidak percaya firman Tuhan itu nuzulnya jadi kitab. Firman Tuhan di dalam iman Kristen tidak pernah nuzul jadi kitab. Karena Allah itu Al-Hayu, maha hidup. Ketika firman-Nya nuzul ke bumi, dia menjadi makhluk yang hidup, bukan jadi benda mati. Maka kami percaya firman Allah itu tidak pernah nuzul jadi sebuah buku. Firman Allah itu nuzulnya menjadi daging, menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ya, pada malam Lailatul Milad, yaitu malam Natal. Maka sama seperti kamu percaya bahwa Quran itu mempunyai dua kodrat, kalam nafsi dan kalam lafsi, maka kami sebagai orang Kristen, kami percaya Yesus mempunyai dua natur atau dua kodrat. Yang kita sebut sebagai Kamil bil Allahut, sungguh-sungguh Allah, karena dia sang firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Dan Kamil bil al-Nasud, artinya dia sungguh-sungguh manusia. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18-20 dikatakan begini, dan dia dalam keadaannya sebagai manusia dibunuh sampai mati, tetapi dibangkitkan menurut roh. Jelas ya? Jadi kemanusiaannya lah yang mati. Karena dia punya kodrat natur manusia, seperti kamu percaya Quranmu itu kalau saya bakar, saya basahi pakai air, kamu percaya kalamullah itu tidak terbakar, Bu Sofi, karena kalamullah itu kodim, sifatnya kekal. Ya, tetapi bukunya bisa kamu bakar, bukunya bisa kamu jatuhkan ke got, bisa basah, bukunya bisa lecek, bukunya bisa kuning, bisa dimakan rayap. Manusia Yesus kodrat kemanusiaannya, dia lapar, dia haus. Dia mengalami apa yang kita alami kecuali satu, tidak berbuat dosa. Ya? Siapa bunuh Yesus? Enggak. Kamu paham dulu enggak yang saya jelaskan? Jangan kemana-mana. Kamu paham bahwa orang Kristen percaya dia punya dua kodrat.
Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Paham dulu penjelasan saya? Paham. Oke. Siapa bunuh Yesus? Siapa Yesus? Nggak ada seorang pun yang bisa membunuh Yesus. Yesus berkata begini, tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku. Karena kematian itu hanya akan berefek kepada kita kalau kita berbuat dosa. Karena Yesus sebagai manusia, dia tidak punya dosa, nggak ada yang bisa bunuh dia. Yesus mengatakan begini, aku berkuasa untuk meletakkan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku. Tetapi aku menyerahkan nyawaku untuk apa? Untuk mengambilnya kembali, sebab itulah tugas yang diberikan Bapa kepadaku. Yesus berkata, aku turun dari surga untuk meletakkan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka di dalam tubuh kemanusiaan Yesus, dikatakan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dan dia dijadikan kutuk karena kita. Dia menanggung dosa dan kutuk kita. Itulah sebabnya dia dapat turun ke dunia orang mati. Kalau dia tidak dijadikan dosa dan tidak dijadikan kutuk, maka dia nggak bisa mati, bro. Karena kematian itu hanya punya efek jika kita berbuat dosa. Dan tanda Yesus tidak berdosa adalah dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena di dalam Mazmur dikatakan engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Soalnya sekarang. Nggak, pertanyaan kamu jawabannya nanti kamu ngerti nggak? Ini sudah putar belit nih. Kamu ngerti nggak? Makanya ketika Pontius Pilatus berkata begini, ketika Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus, lalu Pontius bilang begini, tidakkah kamu tahu bahwa aku berkuasa loh untuk melepaskan kamu dari hukuman salib? Lalu apa kata Yesus? Kamu tidak punya kuasa apa-apa atas diriku kalau kuasa itu tidak diberikan dari sorga kepada kamu. Jadi nggak ada satupun yang dapat menghukum mati Yesus kalau kuasa itu tidak diberikan dari sorga. Dan untuk itulah dia datang, yaitu untuk disalibkan. Ya, sampai sini ngerti? Siapa yang salib? Siapa yang bunuh? Siapa? Manusia atau Tuhan? Ya jelas dong. Yesus kan dihadapkan ke mahkamah agama oleh orang-orang Yahudi. Orang yang bunuh Tuhan kamu sendiri. Yes, logik yes. Betul. Nggak, itu semuanya tidak logik, itu bohong semua, kata-kata dusta semua dari kitab kamu yang asal. Oh ya? Yang sebenarnya. Oh ya? Saya tantang kamu, saya kasih kamu 1 miliar, saya open camp, saya kasih kamu nama saya kasih kamu lokasi saya, kalau kamu bisa buktikan Alkitab berbohong. Alkitab berbohong, nyata. Sebab kenapa? Oke, saya tanya sama kamu, saya tanya. Apa kita buktikan ya? Siapa yang bohong, Quranmu apa Alkitab? Agak-agak kita cek, kita buktikan. Saya tantang kamu, ini taruhannya besar ya bro. Sebentar, taruhannya besar. Ya, kalau kamu bisa buktikan penyalipan itu tidak terjadi, saya akan open camp, saya kasih nama saya kasih lokasi saya, kamu ke sini. Ya. Kalau penyalipan itu terjadi, maka taruhannya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Bukti nyata sudah kamu cakap manusia bunuh Tuhan. Taruhan dulu. Jangan putar belit lah. Jangan putar belit. Kalau saya bisa membuktikan bahwa penyalipan manusia itu bunuh terjadi Tuhan sesuai dengan Alkitab dan Quranmu, ya, maka saya akan open camp, saya akan kasih nama saya akan kasih data saya, kan kalian cari-cari saya. Ya kan? Semuanya nggak usah susah-susah. Kalau kamu bisa buktikan penyalipan itu tidak terjadi. Sudah tadi kau cakap. Baik, sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Kau cakap tadi, apa manusia alasan bunuh Tuhan. Yesus mau disalibkan menurut Alkitab dan menurut Al-Quran? Saya tanya sama kamu. Logik kah, wahai manusia yang berpikir. Logik kah manusia bunuh Tuhan? Bro, sebentar, kamu cerdas apa enggak? Kamu cerdas apa enggak? Saya sudah mengatakan, kalau kamu bisa membuktikan penyalipan Yesus tidak terjadi dan Alkitab berbohong, saya kasih kamu 1 miliar, ya. Saya kasih kamu sertifikat rumah saya open camp, saya kasih nama saya, kalian cari saya di sini. Ngerti? Sekarang saya tanya sama kamu, buktikan sama saya apa alasan Yesus mau disalibkan menurut Alkitab dan menurut Al-Quran. Silakan. Ya tak bisa jawab lah. Bagaimana bisa jawab? Nggak ada tertulis di dalam kitabnya. Macam mana mau jawab kalau putar belit? Saya kasih kamu waktu 10 menit. Dijawab lain. Saya kasih kamu gini bro. Taruhannya besar loh ya. Soalan lain dijawab. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa penyalipan itu tidak terjadi,
Saya katakan sama kamu, baik dari Quran maupun dari Alkitab saya, kalau kamu bisa membuktikan tidak ada penyalipan, ya. Tidak saya ada. kasih kamu 1 Yang miliar. kena salib itu adalah Judas. Saya buka kamera saya kasih nama saya kasih alamat saya, kamu datang ke sini. Ngerti? Sekarang pertanyaan saya, beban pembuktian ada di kamu. Kamu mengatakan Alkitab berbohong tentang penyalipan. Pertanyaan saya, sebutkan alasan Yesus mau disalib baik dari Alkitab maupun Al-Quran. Saya kasih kamu waktu 10 menit mulai dari sekarang. Beginilah, sis. Begini, sis. Tolong bacalah surah Al-Ikhlas. Lepas itu ayatin. Enggak. Ini kita nggak bicara surat Al-Ikhlas. Kamu ngerti nggak sih kita bicara penyalipan? Kamu tadi mengatakan penyalipan itu tidak terjadi. Tidak, bro. Betul itu premis Tidak, kamu. sis. Kamu jangan Tidak, kemana-mana dong. Saya Ini cakap. otaknya ini agak gelo ya. Saya Dia cakap. ngomongin penyalipan, dia ngomongin Al-Ikhlas. Dengar dulu. Kamu tadi mengatakan Alkitab berbohong mengenai penyalipan Yesus. Jangan Masa lari. membohong? Kamu Sebab jangan lari dari manusia pertanyaan kamu. Kamu mengatakan boleh Yesus bunuh tidak disalibkan. Tuhan. Oke, Logika saya ikuti manusia boleh narasi bunuh kamu kalau Tuhan. kamu bisa membuktikan pernyataan kamu. Ini ditonton di seluruh Allah Indonesia, di Akbar, ICA la 1100 ilaha lebih. illallah. Tidak ada Di YouTube Tuhan lebih daripada disembah 1000 melainkan orang. Allah. Ya, pertanyaan saya sekarang kamu buktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat Muslim di Indonesia. Saya tantang kamu dan ustadz-ustadzmu, kalau kalian bisa membuktikan Yesus tidak disalib, baik dari Quran maupun dari Alkitab, saya kasih 1 miliar. Saya bilang, Tidak, buktikan begini. sekarang. Saya pertanyaan sis. saya, apa alasan Yesus mau disalibkan, baik dalam Sis, Alkitab maupun sis. dalam Al-Quran? Dalam Waktu 10 Al-Quran, menit dari sekarang. dalam Al-Quran itu yang disalib tuh Nabi Isa tuh bukan Nabi Isa. Itu dia punya. Pertanyaan saya bukan itu, bro. Kamu Pengkhianatan. dengar nggak, kuping? Alasan mengapa Isa yang kamu samakan dengan Yesus itu mau disalibkan? Alasannya kenapa? Kasih Isa saya tidak ayatnya. disalib. Isa tidak Mengapa Yesus mau disalib. disalibkan di dalam Alkitab maupun di dalam Quran? Silakan buktikan. Itulah, Sekarang. itulah jawaban saya. Bacalah surah Al-Ikhlas, baru kamu boleh paham semuanya. Yang kamu bilang Tuhan boleh dibunuh oleh manusia, agak-agak, bro. Kul huwallahu Manusia tidak ahad, boleh dibunuh. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul minuman sehat. Nggak ada saya ketemu, bro. Hah? Apa hubungannya penyalipan Yesus dengan Bu Uti tahu nggak hubungan penyalipan Yesus dengan surat Semua Al-Ikhlas tadi yang saya berkata-kata baca? dengan nafsu. Kul Nggak ada huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad Semuanya wa lam berkata-kata yakul dengan minuman nafsu. sehat. Wahai Apa orang-orang hubungan yang surat Al-Ikhlas berpikir dengan pertanyaan Allah saya tidak boleh alasan Yesus dibunuh mau oleh disalibkan? manusia ciptaannya sendiri. Kamu Bukan, berpikirlah pertanyaan saya betul-betul. bukan itu. Pertanyaan saya alasan Yesus mau disalibkan di dalam Alkitab maupun di dalam Quran. Kan kamu mau membuktikan nih bahwa penyalipan itu bohong. Alkitab bohong, penyalipan itu nggak ada. Sekarang saya mau buktinya gitu loh, bro. Ngerti ya? Beban pembuktian ada di kamu karena kamu menyatakan penyalipan itu tidak ada. Saya kasih kamu waktu 10 menit dari sekarang untuk membuktikan Ini apa alasan bercakap, Yesus ini disalibkan bercakap baik pasal dari semua. Alkitab maupun Al-Quran. 10 Ini kata-kata 45, kamu nafsu sudah semuanya, membuang waktu nafsu. 5 menit. 10 Nafsu. menit dari sekarang, silakan. Semua saya kasih mau kamu menang, waktu. mau menang. Baca surah Al-Ikhlas kalau betul-betul beragama. Habis cerita. Kok nggak nyambung Oke, berarti kalian nggak bisa jawab ya pertanyaan saya ya. Inilah kita record dan kita rekam ya. Jadi Muslim tidak tahu teman-teman apa alasannya Isa mau disalibkan baik dari Al-Quran maupun dari Alkitab. Dia nggak ngerti. Jangankan kamu, bro. Ustadz aja saya tanya nggak tahu. Ya, lari dan kabur. Loh, katanya mau cari saya. Hah? Katanya mau cari saya. Hah? Udah saya kasih taruhan loh. Kalau kamu Tolong bisa buktikan jelasin dari topik Alkitab, apa ini? buktikan dari Alkitab alasan Yesus mau disalibkan. Silakan. Bapak mau jawab? Bapak mau bantu teman Bapak yang tadi nggak bisa jawab? Ya bisa. Insya Allah saya bisa dibantu. Silakan. Apa alasan Yesus mau disalibkan di dalam Alkitab maupun di dalam Quran? Oke, Mbak, Ibu, saya mau tanya Ibu memang Kristen apa non Muslim? Jawab saja, Pak. Apa alasan Yesus mau disalibkan di dalam Alkitab maupun di dalam Quran? Ibu mohon dulu, Ibu Muslim apa non Muslim? Aduh, Bapak ini nggak tahu siapa Sofia Al-Hayat. Bapak turun aja deh kalau gitu. Bapak cari tahu dulu. Bapak searching di YouTube. Jangan terlalu Sofia emosi dah, Mbak. Al-Hayat Jangan terlalu emosi. Baru Bapak bicara Sopan sama dimin, saya, ya. sopan dimin. Bapak nggak tahu saya siapa. Saya bicara Bapak baik-baik. turun Saya dulu aja. takon kamu.
Saya tanya dulu, kamu muslim apa muslim? Kan orang Dia yang tanya, ngerti ya, siapa Sofia Al-Hayat baru dia naik. Ini orang nggak tahu apa-apa. kadang-kadang kamu pun bisa murtad mah dulu. Bener. Nggak salah saya ditanya gitu-gitu. Saya kasih waktu Pak, 10 menit dari sekarang, 10.46 Anda sudah membuang Oke, waktu. sekarang saya dibantu sia-sia. Silakan sebutkan Quran surah berapa alasan Isa mau disalibkan dan Alkitab apa alasan Yesus mau disalibkan. Oke, definition. Kau tahu tak definisi? Definisi di dalam Islam, kalau memang ibu bilang ibu Kristen, kalau ibu bisa sama-sama Islam, surat Ikhlas 112. Ngomong apa sih, Pak? Bapak ini mau jawab pertanyaan teman Bapak nggak? Tadi teman Bapak mengatakan penyalipan itu bohong, tidak ada. Saya tanya teman Bapak. Ya memang. Ini memang ya benar, dia ngomong benar. Memang dia ngomong benar, di Al-Quran bisa udah ada. Di dalam Alkitab maupun di dalam Quran, itu pertanyaan saya, sebutkan. Ini kamu lihat aja surat An-Nisa 155 sama 156. Udah jawaban udah ada di sana. Silakan kamu aja dibuka. Tadi ibu pun saya nggak tanya itu, Pak. Saya tanya alasan. Bapak tahu alasannya nggak? Kenapa Isa bukan ini alasan, bukan alasannya apa? Kenapa? Misalnya Isa itu mencuri mangga tetangganya Bu Sofi sehingga dia mau disalibkan. Isa itu memperkosa 500 anak ayam. Tuh, seperti yang ada di santri-santri itu. Itu alasan. Isa misalnya mau nyolong sendal di masjid. Itu Bu alasannya, dia dikeroyok sama massa, dia lagi nyolong sendal, lalu dia dipenjarakan, lalu disalibkan sampai mati. Pertanyaan saya Pak, alasan, tahu nggak alasan? Bapak kata-kata dari ini kata-kata ayat dari mana nih? Understand my question nggak? Do you understand my question? Ibu kata-kata dari mana? Saya, apa alasan Yesus mau disalibkan atau Isa mau disalibkan? Ini ibu ini terlalu emosi dan Al-Quran waktunya 10 menit dari 10.48 sekarang. Silakan. Nah ini kuncinya di sini kan ada. Kalau mau diskusi, ibu harus disopan santun lah, jangan terlalu emosi. Itu bukan kunci. Pak, ini gimana sih Bapak bisa jawab nggak sih pertanyaan saya? Saya bisa. Kamu suara kamu jangan terlalu besar lah. Isa nyolong sendal di masjid, ketahuan ketangkep basah. Isa nyolong sendal, mau ditangkap sama orang Yahudi, dia mau disalibkan. Isa ya di mana? Ayat mana? Surat mana? Kasih saya ayat mana? Surat mana? Alasan Isa mau disalibkan, alasan Yesus mau disalibkan menurut Alkitab dan menurut Quran. Pertanyaan saya itu. Ya, di ayat mana? Surat mana? Kok nanya? Ya pasti saya nanya lah, kok saya baru sambung, Mbak. Ini EQ-nya terlalu rendah. Silakan Bu Uti. Saya males ini orang. Iya, ini pertanyaan saya tegas ya. Kenapa Isa itu mau disalib, Pak? Alasan penyalipan. IQ kamu tinggi ya. Kalau IQ kamu tinggi, orang mungkin kamu masuk TikTok. Sebentar, Pak. IQ saya 147. IQ Bapak berapa? Hah? Nih, saya Datang di tanya tempat. IQ Bapak berapa? Saya sekolah dengan beasiswa, Pak, waktu universitas. Dan saya selalu ranking 1. IQ Bapak berapa? Saya tanya. EQ Bapak berapa? Saya tanya. EQ saya 147. EQ Bapak berapa? EQ apa EQ? Udah jawab aja sih, nggak usah kemana-mana Pak. Ya alasan. Ini sama kita nggak tahu di Singapura, Malaysia kali ya. Alasan yang direkam ya, saya rekod ini di 3 channel saya. Apa direkod apa di kamu tugas polisi ya? Direkod. Ya Mbak, tolong Mbak. Tadi kamu kata-kata kamu dari ayat mana, di surat mana? Nanti saya bisa cari. Kok saya yang suruh nyari ayat? Anda tuh bego ya? Teman Anda tadi berkata, Pak, ketika saya mengatakan Yesus itu disalib di dalam Alkitab, dia berkata tidak betul Yesus itu mati, tidak betul Yesus itu disalib, itu bohong. Alkitab ya benar lah. Bohong, Yesus tidak mati disalib. Baik, saya tantang, saya bilang, kalau kamu bisa buktikan Yesus tidak mati disalib, saya kasih 1 miliar, saya bilang. Ya tadi saya udah saya tadi udah jawaban Mas. Saya tadi udah jawaban, lihat aja surat An-Nisa 155. Dan Yesus mau disalibkan dari Alkitab dan dari Al-Quran. Itu pertanyaan saya, sebutkan ayat-ayatnya. Pertanyaan kamu saya udah jawaban. Di dalam Quran. Kok malah saya yang mencari ayatnya? Ya sekarang saya udah mudeng, saya udah paham.
silakan aja lihat aja surat An-Nisa 155 aja. Udah pasti udah ketemu. Apa An-Nisa ayat 155? Bapak katanya menghafal Al-Quran, bacakan dong. Ayo dibuka, ayo buka sama-sama, kamu dibuka aja. Tadi kamu Ibu dibaca Iya, Bapak katanya menghafal Al-Quran. An-Nisa ayat 155. Enggak, tadi Mbak, tadi kamu dibaca surat Ikhlas pun salah deh tadi. Surat. Tadi sebelum saya masuk tadi Mbak Ibu dibaca surat Ikhlas salah. Loh, apa hubungannya surat Al-Ikhlas? Pertanyaan saya, alasan Yesus mau disalibkan. Udah ada jawaban, saya udah jawaban, Mak. Terlalu banyak membaca surat demi kuda berlari terengah-engah. Ya. Kamu mau alasan? Mau alasan tak? Mau alasan? Saya udah ada alasan. Dibuka aja surat An-Nisa. Kuku-kukunya di waktu pagi. Demi kuda yang mengembuskan debu di waktu fajar. Makanya nggak nyambung, Pak. Pertanyaan satu bukan itu. Pertanyaan saya alasan. Ada alasan nih, orang mau disalibkan kayak saya nih ya, misalnya Bu Sofi saya mau penjarakan ibu mau saya pakai baju oranye, pasti kan ada alasannya toh Pak. Apakah saya ini nyolong duit Anda? Apakah saya ini menipu Anda? Apakah saya ini selingkuh? Tolong saya ngomong dimin lah. Alasan bisa kasih kesempatan saya mau ngomong dimin lah. Kamu terus ngomong aja dan lain orang nggak bisa kesempatan ngomong. Loh, saya kasih Anda waktu 10 menit kok. Ya oke lah, didiam dimin. 10.53. Saya kasih Anda waktu 10 menit, silakan. Jelaskan apa alasan Isa mau disalibkan dan alasan Yesus mau disalibkan di dalam Alkitab. Oke, di menurut Kristen memang Isa tidak mati, benar. Kalau di merut itu apa merut? Apa merut? Ya merut bahasa Jawa lah, bahasa Indonesia saya nggak paham. Ngomong apa sih ini orang? Bu Uti paham nggak dia ngomong apa Bu Uti? Ini Kak. I don't know. Menurut bahasa Jawa lah. Kalau kamu bahasa Indonesia, kita memang ada beda-beda suku. Tolong dihormatin. Kita dicampur mah. Udah gini Pak, saya tegaskan saja. Emang alasan Yesus disalib di Al-Quran itu apa? Itu loh. Kenapa dia harus disalib sehingga harus diserupakan? Itu loh maksudnya. Alasannya itu apa? Harus jelas. Kok tiba-tiba ada ayat yang mengatakan dia tidak disalib. Tapi alasan untuk dia disalib juga nggak tahu. Kenapa dia harus disalib kan nggak tahu, Pak. Ya, nggak menceritakan, Al-Quran tidak menceritakan kronologi satu peristiwa yang merupakan keharusan yang harus ditulis oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu betul-betul itu wahyu Tuhan, kan tentu saja dia menulis. Nih, Isa ini gara-gara katanya gitu kan, dia kenapa-kenapa gitu. Makanya orang-orang Yahudi itu ingin menyalibkannya. Tetapi, ini kata Allah ya, tetapi sesungguhnya yang disalibkan itu bukan Isa. Karena saya kasihan, dia benar tetapi kok dia disalah-salahin. Gitu kan harus ada alasan, Pak. Kok ujuk-ujuk tiba-tiba Isa tidak disalibkan? Kok ujuk kayak gitu loh maksudnya apa? Alasannya apa gitu ya, loh. memang Ibu memang Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.